Selamat berjumpa pada perkuliahan pengolahan citra digital. Perkenalkan, saya Bedi Purnama, pengajar mata kuliah pengolahan citra digital di program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Informatika Universitas Telkom. Program ini terselenggara atas hibah e-learning 2014 Telkom University. Mata kuliah ini merupakan kuliah pilihan. Namun demikian, mata kuliah ini menjadi syarat bagi mahasiswa yang hendak mengambil tugas akhir dengan tema umum pengolahan citra dan turunannya, seperti steganografi, biometrik, dan computer vision. Mari kita mulai. Data atau informasi tidak hanya disajikan dalam bentuk teks, tetapi juga dapat berupa gambar, audio, dan video. Keempat macam data atau informasi ini disebut sebagai multimedia. Citra sebagai salah satu komponen multimedia yang memegang peranan penting sebagai bentuk informasi visual. Citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya dengan informasi. Citra atau image adalah gambar pada bidang dua dimensi. Ditinjau dari sudut pandang matematis, citra merupakan fungsi yang kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Sumber cahaya menerangi objek memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya ini ditangkap oleh alat-alat optik, misalnya pada mata manusia, kamera, scanner, dan lain sebagainya. Sehingga bayangan objek yang disebut citra tersebut terekam. Citra sebagai output dari suatu sistem perekaman dapat berupa 1. Still image. Citra diam atau still image adalah citra tunggal yang tidak bergerak. 2. Moving image. Citra bergerak atau moving image adalah rangkaian citra diam yang ditampilkan secara sekuensial, sehingga memberikan kesan pada mata kita sebagai gambar bergerak. Setiap citra di dalam rangkaian itu disebut frame. Gambar-gambar yang tampak pada layar lebar atau televisi pada hakikatnya terdiri dari ratusan sampai ribuan frame. Pemanfaatan pengolahan citra bertujuan untuk meningkatkan informasi visual untuk human interpretation, pemrosesan data citra untuk storage, transmisi dan representasi untuk otomasi machine perception. Dilihat dari mesin perception, di sini lebih menekankan pada prosedur untuk mengekstrak dari informasi citra ke dalam bentuk yang sesuai dengan pemrosesan komputer atau proses ekstraksi ciri. Terkadang, informasi ini cukup membingungkan secara visual bagi manusia. Contoh, tipe informasi yang digunakan pada mesin perception adalah statistical moment, Fourier transformation coefficient. Meskipun sebuah citra kaya informasi, namun seringkali citra yang kita miliki mengalami penurunan mutu atau degradasi. Misalnya mengandung noise, warnanya terlalu kontras, kurang tajam, kabur, dan lain sebagainya. Tentu saja, citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasikan karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi berkurang. Agar citra yang mengalami gangguan mudah diinterpretasi, baik oleh manusia maupun mesin, maka citra tersebut perlu dimanipulasi menjadi citra lain yang kualitasnya lebih baik. Bidang studi yang menyangkut hal ini adalah pengolahan citra atau image processing. Umumnya, operasi-operasi pengolahan citra diterapkan pada citra bila perbaikan atau modifikasi citra untuk meningkatkan kualitas visual atau menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung dalam citra. Elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur. Sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain. Di dalam bidang komputer, ada 3 bidang kajian yang berkaitan dengan citra. Namun tujuan ketiganya berbeda, yaitu grafika komputer atau komputer grafis, pengolahan citra atau image processing, pengenalan pola atau pattern recognition, atau image interpretation. Grafika komputer bertujuan menghasilkan citra dengan primitif-primitif geometri. Pengolahan citra bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasikan oleh manusia atau mesin, dalam hal ini komputer. Pengenalan pola mengelompokkan data numerik dan simbolik termasuk citra secara otomatis oleh mesin atau komputer. Tujuan pengelompokan adalah untuk mengenali suatu objek di dalam citra. Manusia bisa mengenali objek yang dilihatnya karena otak manusia telah belajar mengklasifikasi objek-objek di alam, sehingga mampu membedakan suatu objek dengan objek lainnya.
Kemampuan sistem visual manusia inilah yang dicoba ditiru oleh mesin. Komputer menerima masukan berupa citra objek yang akan diidentifikasi, memproses citra tersebut, dan memberikan keluaran berupa deskripsi objek dalam citra. Terminologi lain yang berkaitan erat dengan pengolahan citra adalah computer vision atau mesin vision. Pada hakikatnya, computer vision mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia atau human vision. Human vision sesungguhnya sangat kompleks. Mata manusia melihat objek dengan indera penglihatan atau mata. Lalu, citra objek diteruskan ke otak untuk diinterpretasikan sehingga manusia mengerti objek apa yang tampak dalam pandangan matanya. Hasil interpretasi ini mungkin digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya, menghindar kalau melihat mobil melaju di depan. Computer vision merupakan proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses untuk persepsi visual, seperti akuisisi citra, pengolahan citra, klasifikasi, pengenalan atau recognition, dan pembuatan keputusan. Computer vision terdiri dari teknik-teknik untuk mengestimasi ciri-ciri objek di dalam citra, pengukuran ciri yang berkaitan dengan geometri objek, dan menginterpretasikan informasi geometri tersebut. Mungkin berguna bagi Anda untuk mengingat persamaan berikut. Vision sama dengan geometri ditambah measurement ditambah interpretation. Proses-proses dalam computer vision dapat dibagi menjadi 3 aktivitas: memperoleh atau mengakuisisi citra digital, melakukan teknik komputasi untuk memproses atau memodifikasi data citra, atau operasi-operasi pengolahan citra, menganalisis dan menginterpretasi citra, dan menggunakan hasil pemrosesan untuk tujuan tertentu, misalnya mengontrol peralatan, memantau proses manufaktur, memandu robot, dan lain-lain. Gambar berikut menjelaskan tentang proses pada computer vision, diawali dengan scene atau objek yang di-capture oleh alat akuisisi citra. Setelah menjadi citra, maka dilakukan tahap pre-processing. Output dari pre-processing ini masih berupa citra, yang tentu saja citra yang siap untuk masuk ke proses berikutnya. Pada intermediate proses, di sana terjadi ekstraksi ciri, sehingga data menjadi lebih kecil. Saat masuk tahapan pattern recognition, diperlukan metode pengenalan untuk mengenali objek. Di sini, kita memerlukan kajian tentang pembelajaran mesin. Setelah objek dikenali, baru diberi label sehingga diperoleh deskripsi gambar. Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa pengolahan citra dan pengenalan pola merupakan bagian dari computer vision. Pengolahan citra merupakan pre-processing atau proses awal pada computer vision, sedangkan pengenalan pola merupakan proses untuk menginterpretasikan citra. Teknik-teknik di dalam pengenalan pola memainkan peranan penting dalam computer vision untuk mengenali objek. Dalam pengolahan citra dan transformasi analisis, terdapat berbagai level yang dijelaskan sebagai berikut. Level 0 adalah image representation, di mana di sana terdapat akuisisi, sampling, kuantisasi, kompresi. Level 1 adalah image to image transformation. Di sana terdapat enhancement, restorasi, segmentasi. Level 2 adalah image to parameter transformation. Di sana terdapat feature selection. Level 3 adalah parameter to decision transformation. Di sana terdapat rekognisi dan interpretasi. Berikut adalah padanan antara kajian yang dikerjakan oleh para ahli dengan sisi konseptual di slide sebelumnya. Image processing masuk pada level 0 dan level 1. Image analysis masuk pada level 1 dan 2. Komputer atau robot vision masuk pada level 2 dan 3. Bagaimana dengan komputer grafik atau animation? Di sini melibatkan pembuatan citra atau visual effect dari sebuah deskripsi. Pengolahan dan analisis citra berfokus pada interpretasi citra yang sudah ada, bukan membuat citra. Operasi dari pengolahan citra ini secara umum dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu image enhancement, image restoration, image compression, image segmentation, image analysis, dan image reconstruction. Kita mulai dari yang pertama, image enhancement. Image enhancement bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter-parameter citra. Dengan operasi ini, ciri-ciri khusus yang terdapat di dalam citra lebih ditonjolkan. Contoh, perbaikan kontras, brightness, penajaman atau sharpening, noise filtering. Berikut ini adalah contoh dari image enhancement. Terdapat citra lena yang blur,
Setelah dilakukan sharpening, citra menjadi lebih tajam. Gambar berikutnya, citra Lena yang terkena noise. Setelah dilakukan noise filtering, menjadi bebas noise. 2. Image restoration bertujuan untuk menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra. Tujuan image restoration hampir sama dengan operasi image enhancement. Bedanya, pada image restoration, penyebab degradasi gambar diketahui. 3. Image compression. Jenis operasi ini dilakukan agar citra memerlukan memori atau media penyimpanan lebih sedikit tanpa mengurangi kualitas citra. 4. Image segmentation. Jenis operasi ini bertujuan untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Jenis operasi ini berkaitan erat dengan pengenalan pola. 5. Image analysis. Jenis operasi ini bertujuan untuk menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Teknik image analysis mengekstraksi ciri-ciri tertentu yang membantu dalam identifikasi objek. Proses segmentasi kadang diperlukan untuk melokalisasi objek yang diinginkan dari sekelilingnya. Contoh-contoh operasi image analysis: edge detection, boundary extraction. 6. Image reconstruction. Operasi ini bertujuan untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Operasi rekonstruksi citra banyak digunakan dalam bidang medis. Misalnya, beberapa foto ronsen dengan sinar X. Berikut contoh aplikasi pengolahan citra. Bidang perdagangan, pembacaan barcode, pengenalan huruf atau angka pada suatu formulir secara otomatis. Bidang militer, mengenali sasaran peluru kendali melalui sensor visual, mengidentifikasi jenis pesawat musuh. Bidang kedokteran, mamografi, rekonstruksi foto janin hasil USG. Bidang biologi, pengenalan jenis kromosom melalui citra mikroskopik. Komunikasi data, kompresi citra yang akan ditransmisikan. Hiburan, game, kompresi video, robotika, visual guide autonomous navigation, pemetaan, klasifikasi penggunaan tanah melalui foto udara atau Landsat. Geologi, mengenali jenis batu-batuan melalui foto udara atau Landsat. Hukum, pengenalan sidik jari, pengenalan foto narapidana. Demikian bab 1 pendahuluan pada video pengolahan citra digital. Sampai jumpa.